Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat Cat versi Malang? Tidak lupa saya terus mendoakan kalian agar selalu sehat walafiat dalam kondisi apapun dan dilimpahkan rezekinya, karena kalian juga adalah bagian dari penyemangat saya untuk membuat video, sehingga video saya bisa lebih berinovatif dan bisa berkreasi tinggi untuk memenuhi bagaimana tentang masalah-masalah kucing. Halo teman-teman sahabat Cat versi yang sudah menjadi penyemangat saya. Kali ini saya akan memberitahukan kucing saya. Kucing saya yang medium ini, indukannya bejantannya itu Big Nose, betinahnya itu jenisnya Persia medium, dan salah satu anaknya yang ini creamy. Jadi kenapa saya bilang creamy, karena jenis warnanya adalah cream atau krem ya di sini. Nah, kucing saya yang creamy ini salah satu kucing yang telat penanganan. Akhirnya tumbuh jamur di seluruh tubuhnya, dan jamurnya itu bisa dibilang ini scabies. Jadi saya harus melakukan pengobatan yang harus merata, sehingga yang harus dikorbankan salah satunya adalah bulunya. Jadi badannya saya harus, sebagian yang kena jamur itu saya harus gundulin, agar obat yang saya berikan ke creamy ini bisa lebih maksimal dan bisa merata, sehingga jamur-jamur yang nempel di kulit itu bisa rontok. Oke, lanjut teman-teman. Jadi pertama yang harus kita lakukan kalau menemui kucing yang terkena scabies atau jamur di sekujur badannya, pasti kita harus clipper dulu bulunya, yaitu dengan mencukur bulunya sampai kelihatan di permukaan kulit, agar memberikan obat itu lebih leluasa, lebih langsung mengenai jamurnya sehingga langsung rontok. Ini mudah teman-temannya. Kalau sudah bulunya dipotong, kita mandikan dulu, terus kita keringkan. Habis itu kita berikan obat anti jamur. Obat anti jamur banyak, cuman yang saya pakai di sini adalah menggunakan VCO, yaitu obat minyak kelapa. Jadi obat minyak kelapa dulu saya oleskan, saya gosok-gosok ringan, kan akan kelihatan nanti permukaan kulitnya akan menjadi coklat. Nah, coklat itu menandakan jamur yang nempel di badannya itu sudah mulai rontok. Kalau sudah mulai rontok, kita bilas pakai kapas, kita semprot pakai cairan infus atau cairan yang alkohol tapi yang rendah gitu ya, untuk membilas hasil dari olesan yang minyak kelapa tadi yang kita olesin ke badannya. Setelah itu kita bilas rapi, kita sampai bersihkan, sampai di ekor-ekornya semuanya kita bilas. Kalau seandainya masih terdapat jamur yang membandel, contohnya jamurnya itu keras, nah itu harus pelan-pelan kawan-kawannya, apalagi di sisi ekornya, karena ekornya itu kalau kita paksakan lukanya itu akan menjadi ke dalam seperti tergores gitu. Nah, kalau sudah tergores itu ekor bisa putus. Nah, kalau sudah putus itu penanganannya lebih ribet lagi. Jadi harus pelan-pelan. Kadang ada jamur yang nempel di badannya itu memang membandel keras gitu. Nah, itu kita harus pelan-pelan, kita rendam dulu atau kita olesin dulu menggunakan minyak kelapa, terus diamkan aja dulu sampai beberapa menit jamur itu akan menjadi lunak, baru kita akan kopek-kopekin atau kita akan ambilin jamurnya pelan-pelan sampai terkelupas dari kulitnya. Oke teman-teman, selain kita membersihkan, cara kita membersihkan jamur di badannya kucing seperti itu,
Ini nggak hanya kucing ya, mungkin binatang apapun yang berbulu yang kena dengan infeksi jamur, penanganan yang paling bisa cepat dan maksimal seperti itu. Jadi kalau sudah jamur menggumpal di badannya, hampir seluruh di badannya, nempel di kulitnya hampir merata, ya bulunya harus kita potong dulu agar obat yang kita berikan ke kucing itu di kulitnya itu biar lebih langsung, impactnya itu langsung ya, dampaknya itu langsung bersih jamurnya gitu. Ini khusus untuk masalah jamur ini memang sering terjadi, dan banyak breeder-breeder di luar sana itu sudah banyak antisipasi dari segala cara apapun, tapi kadang lolos dengan adanya jamur. Karena jamur ini bisa tumbuh karena ruangan itu sendiri, faktor cuaca, faktor lingkungan, kayak gitu-gitu. Itu sangat memberikan dampak yang signifikan untuk kucing-kucing yang ada di lokasi tersebut. Walaupun saya sebenarnya sudah antisipasi lama sekali, mulai dari anaknya Creamy ini, mulai dari umur pertama kali lahir saya sudah kasih underpad segala macam, lampu, sehingga kelembapan ruangan pun sudah saya jaga. Tapi di sini cerobohnya, saya rutinitas untuk memandikannya kadang tidak terlalu sering, sehingga pertumbuhan jamur ini saya remehkan. Karena saya anggap sudah terbiasa, saya remehkan, akhirnya tidak terbendung, malah pertumbuhannya cepat ke seluruh badannya. Akhirnya dampaknya seperti ini, kucingnya tersiksa, kesehatannya menurun karena ya parasit-parasitnya ini yang membandel, sehingga kucingnya memang nggak bisa keluasa. Nah, setelah saya bersihkan semuanya, merasa jamur-jamurnya itu bersih, ya kalian bisa lihat sendiri kan, Creamy sudah mulai lincah lagi dan makannya juga enak, semuanya bagus, pupnya juga tidak lembek-lembek. Ya itulah yang memang kita dambakan ya. Oke teman-teman, sahabat Cat Percy, pelajaran kali ini adalah pentingnya kita menjaga kesehatan kucing, terutama kesehatan kulit. Kalau kita sudah terlambat menjaga kesehatan kulit kucing, itu adalah dampaknya makin parah, sehingga proses pengobatan menjadi makin lama. Dan karena dampaknya harus bulu yang harus dipotong, dicukur gitu, akhirnya pertumbuhan bulu kucing itu menjadi lama. Memang faktor utama atau tantangan utama breeder bagi kucing-kucing yang long hair, bulu panjang kayak gini ini, itu adalah jamur. Jadi kalau sudah kena jamur seperti ini, ya salah satunya, kalau kalian punya kucing yang lainnya, contoh seperti yang punya saya itu, nah itu ada anakan Pygnus di sana. Ini saya bedakan kandangnya dengan yang lainnya, karena ini sudah mulai sembuh jamurnya. Saya berani untuk menyatukan dengan kawan-kawannya agar Creamy ini tidak terisolasi terus, sehingga dia tidak stres. Karena kalau dia tidak stres, maka kenyamanan kucing terjaga dan proses penyembuhan jamur dari kulit kucing itu akan cepat. Karena kucingnya merasa nyaman, jadi enak, kesehari-hariannya enak, main, merasa punya teman gitu kan. Nah ini aja saya kasih kertas mainan gitu kan, sudah mulai happy gitu kan, sudah mulai enak. Sebelumnya ini cenderung diam, ya makan sih, makan, cuman kan cenderung diam karena terganggu sekali ya, di telinganya ada jamur, di punggungnya ada jamur, di kaki-kakinya ada jamur, apalagi di ekornya itu yang paling keras itu ada jamurnya di situ. Nah sekarang Creamy sudah kembali sehat karena proses penghilangan jamurnya sudah maksimal. Ya minta doanya aja kawan-kawannya, semoga Creamy bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh besar, dan bulunya bisa gimbul seperti saudara-saudaranya.
Oke, sahabat-sahabat Cat Versi, mungkin itu saja video yang saya sajikan kali ini, yaitu tentang jamur. Sebenarnya sebelumnya saya sudah mengupas juga masalah video tentang jamur, tapi tidak bosan-bosan ya, karena berbagi itu ya insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Tidak lupa terima kasih sudah mendukung channel saya. Jangan bosan-bosan untuk dukung channel saya. Saya mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan ada pertanyaan-pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng agar bisa ternotif untuk video-video saya yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.